Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasannya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan pertemuan online dalam rangka diskusi kelompok pada malam hari ini. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, mungkin rekan-rekan juga sudah pada kenal, tapi saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Mariati Uli, NPM 24117390, yang hari ini berlaku sebagai moderator diskusi. Saat ini seluruh peserta diskusi merupakan mahasiswa Master Manajemen Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, dan diskusi ini merupakan bagian dari tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Operasional dan Produksi dengan dosen Dr. Sri Yanti Yosepa, SPD, MM. Sebelum kita mulai diskusi, akan saya bacakan pula urutan diskusi pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh moderator yang sudah berlangsung. Kemudian yang kedua adalah pemaparan materi. Dan yang ketiga, diskusi dan tanggapan. Yang keempat, pembacaan hasil diskusi oleh notulen. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dilanjutkan dengan penutup. Adapun judul ataupun tema diskusi pada hari ini adalah pengaruh insentif pada kinerja karyawan XYZ. Dengan anggota kelompok, yaitu kelompok 3. Yang pertama, Bapak Bambang Sumantri, dan yang kedua, Ibu Sugiyarti. Yang ketiga, Bapak Edward Bayu. Yang keempat, Ibu Patsamawati. Yang kelima, saya sendiri Mariati Uli. Yang keenam, Bapak Wawan Susetya. Yang ketujuh, Bapak Margiza, dan yang terakhir, Bapak Beni Adam. Untuk memulai diskusi pada hari ini, pokoknya intinya rekan-rekan jangan tegang ya. Kalau tegang saya makin tegang juga ini. Kita santai aja, mudah-mudahan diskusi kita berjalan dengan lancar. Izinkan saya membacakan pantun ya, supaya agak suasana mencair ya. Mohon dibantu dengan cakepnya. Tanah Melayu, tanah kerajaan. Cakep. Elok berdiri, rakyat dambaan. Cakep. Pada seluruh tuan dan puan, kita mulai diskusi dengan paparan. Baik, memulai kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang. Kepada Bapak Bambang, kami beri waktu 10 menit saja, Pak. Jangan lebih ya, Pak ya, untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Waktu kami persilakan kepada Pak Bambang. Baik, sudah saya share screen. Ini sudah tampak belum? Bapak Ibu, sudah tampak? Sudah, Pak Bambang. Jelas, Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian peserta diskusi pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan mengenai materi untuk pemaparan diskusi pada malam hari ini mengenai pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan XYZ. Maupun latar belakang di sini adalah sebagai pendahuluan sumber daya manusia merupakan aset paling vital setiap organisasi. Kinerja karyawan, baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, sangat menentukan keberhasilan institusi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dunia pendidikan tinggi yang terus berkembang dan kompetitif. Upaya peningkatan kinerja karyawan menjadi keharusan agar layanan pendidikan yang diberikan tetap berkualitas, responsif, dan profesional. Peningkatan kinerja karyawan perguruan tinggi menuntut sistem
dan adil, transparansi berbasis kinerja guna meningkatkan motivasi, loyalitas, inovasi, dan kualitas layanan institusi pendidikan berkelanjutan nasional yang unggul. Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan sebuah institusi pendidikan tinggi. Di lingkungan sekolah tinggi XYZ, karyawan tidak hanya menjalankan tugas-tugas administratif, tapi juga menjadi bagian dari sistem pendukung utama dalam proses akademik, layanan mahasiswa, dan pengelolaan institusi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan institusi sangat bergantung pada beberapa optimal kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk mendorong peningkatan kinerja tersebut, Sekolah Tinggi XYZ telah menerapkan kebijakan pemberian insentif kepada karyawan. Insentif ini diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja, bonus maupun penghargaan non-finansial seperti sertifikat, pelatihan, atau kesempatan pengembangan karir. Pemberian insentif diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja, mendorong kedisiplinan, dan menciptakan iklim kerja yang produktif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa belum semua karyawan mengalami peningkatan kinerja secara signifikan maupun telah menerima insentif secara berkala. Kajian pustaka. Kinerja karyawan atau employee performance dapat dipahami sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan tanggung jawabnya dan dengan memperhatikan standar yang ditetapkan oleh organisasi kinerja. Bukan hanya sekedar kualitas, tapi juga kualitas, ketepatan waktu, dan perilaku kerja disiplin, kerjasama, inisiatif adalah tujuan manajemen kinerja adalah untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik secara organisasional, tim atau individu dengan upaya pemahaman, pengelolaan, dan kesepakatan yang terintegrasi dalam satu kesatuan tujuan yang terencana meliputi standar dan persyaratan kompetitif menurut Haryono S. 2018. Dan insentif sering didefinisikan sebagai imbalan tambahan yang diberikan kepada karyawan di luar gaji pokok sebagai apresiasi terhadap pencapaian tertentu atau kontribusi kerja yang melebihi standar. Menurut Effendi, insentif merupakan pemberian uang di luar gaji yang dilakukan oleh pemimpin organisasi sebagai pengakuan terhadap kinerja karyawan kepada perusahaan. Apabila insentif yang diberikan perusahaan sudah tepat, maka insentif yang diberikan akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Effendi Lubis and Elvina 2020. Hubungan insentif dan kinerja. Dalam penelitian lain, insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para karyawan untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah ditentukan. Al-Maududi, Sukri, dan Astuti 2021. Insentif diberikan dengan tujuan memberikan rangsangan dan motivasi kepada karyawan untuk meningkatkan prestasi kerja serta efisiensi dan efektivitas produksi. Saputri, Handayani, dan TP 2021. Teori motivasi yang mendukung. Teori harapan atau ekspektasi teori dalam Fromm menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi apabila satu, ia percaya bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja atau ekspektasi. Kemudian kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan atau instrumentali dan imbalan tersebut bernilai bagi karyawan atau valence. Dengan demikian insentif yang jelas dan bernilai akan memicu motivasi dan kemudian meningkatkan kinerja. Teori dua faktor Heisberg membedakan faktor motivator yaitu pengakuan, prestasi, tanggung jawab, dan faktor higienis yaitu gaji, kondisi kerja. Insentif terutama non-finansial seperti penghargaan dan promosi, termasuk dalam faktor motivator yang dapat memicu kepuasan kerja dan kinerja yang lebih baik. Berdasarkan
kajian pustaka yang telah disimpulkan ternyata adalah jika insentif dirancang sesuai dengan kinerja dan dikomunikasikan secara transparan akan meningkatkan motivasi kerja. Motivasi kerja yang tinggi mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dari tugas pokoknya meningkatkan kualitas layanan administrasi, kecepatan proses, ketepatan data, kepuasan mahasiswa, dan akhirnya mendukung tujuan institusi. Namun jika sistem insentif kurang adil atau tidak jelas kriterianya, maka potensi demotivasi bisa muncul dan berpengaruh positif terhadap kinerja bisa berkurang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menguji secara pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan di sekolah tinggi XYZ dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang relevan seperti bentuk insentif finansial berlawanan dengan non-finansial, persepsi keadilan sistem, dan variabel pendukung seperti motivasi atau lingkungan kerja. Identifikasi masalah, pemberian insentif belum berbasis kerja yang individual. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam mekanisme pemberian bonus dan tunjangan. Yang ketiga, minimnya insentif non-finansial seperti penghargaan atau pelatihan pengembangan diri. Yang keempat, tidak ada sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan objektif. Kemudian di sini kami rumuskan untuk menjadi bahan diskusi. Seberapa besarkah insentif yang diberikan oleh sekolah tinggi XYZ berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan? Kedua, seberapa besarkah bentuk dan pelaksanaan sistem insentif yang diterapkan oleh sekolah tinggi XYZ? Demikian pemaparannya materi yang telah kami sampaikan untuk bisa kita diskusikan bersama. Untuk itu kami kembalikan ke moderator untuk mengarahkan acara selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Bambang yang telah memberikan materi. Tema diskusi kita hari ini sangat menarik ya Bapak Ibu, karena pas pula ya, ini berketepatan dengan sudah menjelang akhir bulan ya. Jadi pemaparan tentang insentif ini agak membuat mata kita melek pada malam hari ini ya. Baik, saya juga sangat sepakat terhadap hal tersebut. Dengan tadi sudah disampaikan kepada Bapak Bambang, saya sangat setuju bahwasanya insentif yang diberikan secara efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Saya juga sangat sepakat terhadap hal tersebut karena insentif merupakan suatu bentuk penghargaan bagi karyawan ataupun pekerja. Dengan memberikan insentif tersebut kepada pekerja ataupun karyawan, maka karyawan tersebut merasa dirinya itu sangat dihargai dan diberikan apresiasi atas pekerjaannya. Hal ini juga selaras dengan teori motivasi Abraham Maslow, bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar seperti kebutuhan ekonomi dan juga rasa aman. Intensif membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kebutuhan seseorang itu terpenuhi, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerjanya demi mencapai tujuan tempat ia bekerja. Saya juga punya sedikit cerita rekan-rekan di sektor swasta, pengalaman saya pribadi. Mungkin kita sering menggunakan jasanya juga ya, rekan-rekan mungkin tahu, yaitu aplikasi Gojek ya. Saya pernah punya pengalaman, saya menggunakan Gokar pada saat itu, sehingga saya sempat ngobrol sama driver Gokar. Suatu saat saya tanyakan, dia bercerita kepada saya bahwasannya di Gokar tersebut apabila dia mencapai target dengan 5 penumpang, maka dia akan diberikan intensif lebih berupa poin, yang kemudian poin tersebut akan masuk berupa dana ataupun uang yang langsung tersalur ke rekening si driver tersebut. Kemudian ketika dia mencapai target dengan 10 penumpang pada hari yang sama, maka akan ditambahkan lagi
bonus tersebut ataupun intensif tambahan kepada rekening driver. Ketika kita juga mereview dengan bintang 5 ya, biasanya jangan lupa bintang 5 ya Bu, katanya kan. Nah, itu juga akan menambah penghasilan tambahan ketika semakin banyak yang memberikan bintang 5 kepada mereka. Hal ini dirasa sangat efektif karena dirasa dapat menaikkan target Gokar itu sendiri ya, dan menjadi motivasi besar untuk para pekerjanya. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan dari tema kita pada hari ini. Baik, mungkin rekan-rekan sekalian ada yang mau menambahkan, bisa raise hand. Oke, kami lihat juga di sini banyak Bapak Ibu yang terlihat sangat antusias ya. Mungkin kami mau mendengar suara emas pada malam hari ini dari Ibu Sugi ya. Ibu Sugi hadir? Hadir, Mbak. Oke, baik Bu Sugi. Mungkin boleh menambahkan dari tema kita hari ini tentang insentif. Kami silahkan Iya, Bu Mbak. Sugi. Jadi kalau kita telah lagi pemaparan Pak Bambang, kita harusnya bisa melihat bahwa insentif itu bukan hanya pilihan, tapi urgensi. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita harus bisa merubah mindset tentang cost lawan investment. Seringkali manajemen kampus tadi sekolah tinggi XYZ itu melihat insentif itu sebagai beban anggaran atau memang dana yang memang wajib dikeluarkan. Padahal kalau kita baca data di lapangan, seperti makalnya Pak Bambang itu, insentif adalah investasi. Karyawan, baik dosen maupun staf-staf di kampus tersebut itu bukan robot, manusia. Jadi artinya mereka punya sisi psikologis. Sesuai dengan teori Hansberg bahwa gaji itu bukan hanya mencegah ketidakpuasan, tetapi juga pengakuan. Dalam arti lewat insentif itu. Jadi insentif memicu rasa puas dia bekerja di satu instansi. Itu pertama. Yang kedua, seperti trust issue alias krisis kepercayaan, dalam arti masalah dari kampus XYZ itu bukan semata-mata nominalnya yang kecil atau besarnya, tapi kita harus lebih detail ketidakjelasan mainnya. Dalam arti gini, kita sudah kerja keras, sudah berinovasi, tapi insentifnya kok sama dengan orang yang santai-santai aja gitu. Kadang-kadang kita agak kecewa ya jika satu perusahaan atau instansi itu menerapkan sama rata untuk insentifnya. Yang menurut saya sistem insentif itu harusnya transparan, adil. Adil itu bukan sama rata, tapi proporsional lah dari sesuai dengan kinerja. Ya kan gitu ya Mbak Uli ya? Betul Bu Sugi. Untuk poin ketiga, saya berpikir bahwa korelasinya adalah service excellent, di mana institusi jasa pendidikan itu harusnya, andai kata saya dosen, berarti kita harus melayani, kita karyawan itu harus melayani mahasiswa tersebut. Jadi jika dosennya itu cemberut, gimana mau melayani mahasiswa dengan baik? Secara logika seperti itu. Jadi kampus XYZ itu harus punya gebrakan bagaimana membuat para dosen ini melayani mahasiswanya dengan baik. Akhirnya image keluarnya pun mahasiswa akan bilang bahwa oh sekolah tinggi XYZ ini kompeten loh, dosennya baik, dalam arti karena sesuai dengan salary dan insentifnya, mereka ada semangat untuk memperbaiki sistem, memperbaiki ilmu yang mereka ajarkan lagi ke mahasiswanya.
Jadi layanan administrasinya bisa cepat, dosen semangat, mahasiswa puas, akhirnya reputasi kampus pun akan jadi naik. Jadi menolak perbaikan insentif itu sama juga menahan potensi pertumbuhan kampus itu tersendiri. Jadi kesimpulannya, kita nggak bisa nuntut loyalitas dan kinerja prima kalau dari sisi institusinya itu masih hitung-hitungan apresiasi. Jadi dalam arti ya kita dan kita buatnya grade lah ya, kalau mau ngasih insentif itu kita buat grade supaya tidak ada kecemburuan sosial seolah-olah adil, padahal di situ ada beberapa yang harusnya dihitung berdasarkan kinerjanya masing-masing dari dosen atau staf tersebut. Begitu Mbak Uli, Pak Bambang, mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan atau yang kurang setuju dengan pendapat saya? Monggo, dilanjut. Baik, terima kasih kepada Bu Sugiyarti, sangat baik tanggapannya ya. Tadi Bu Sugiyarti menyatakan bahwasannya insentif itu adalah sebuah urgensi dan juga bentuk investasi ya sebenarnya, karena kan karyawan tadi dikatakan bukan sejenis robot ya, jadi harus dipahami hatinya seperti itu ya. Kemudian juga insentif itu dapat memicu rasa puas dalam bekerja, kemudian mengurangi rasa trust issue yang terjadi pada karyawan. Wow, sangat luar biasa sekali Bu Sugiyarti untuk pendapatnya. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sudah ada yang raise hand ya. Tampak terlihat ibu kita yang pada malam hari ini sangat ceria wajahnya ya. Oke, baik, kepada Ibu Patsawati, waktu kami silahkan. Terima kasih Mbak Uli. Saya itu sangat sangat antusias sekali masalah insentif ini ya. Karena di satu pihak memang bisa memberikan suatu motivasi terhadap kinerja bagi seseorang. Namun saya lebih condong bahwa insentif itu bisa malah menurunkan daripada kinerja seseorang. Memang kita tahu bahwa sebagaimana disampaikan oleh Pak Bambang bahwa insentif itu adalah imbalan atau rangsangan yang diberikan pada seseorang atau kelompok untuk mendorong kinerja bagi seseorang untuk mencapai suatu tujuan daripada organisasi tersebut. Biasanya insentif itu diberikan di luar daripada gaji pokok yang kita terima. Jadi biasanya kita setelah kita dapat gaji, kita kadang-kadang dikasih bonus istilahnya gitu. Bonus karena kita bekerja dengan baik atau target. Namun saya melihat bahwa malah justru insentif itu kadang-kadang malah menurunkan motivasi gitu. Karena ya memang pembagiannya yang kurang merata, terus tidak ada targetnya, dan justru insentif itu lebih cenderung ke subjektivitas bukan objektivitas. Sehingga karena itu subjektivitas, akhirnya yang satu dengan yang lain itu nilainya jadinya berubah. Dan juga kadang-kadang dianggap sesuatu hal yang rutin. Jadi kadang kita tiap bulan kita dapat insentif gitu, kita dianggap rutin, kita dapat nih pasti. Yang bekerja, yang tidak juga akhirnya dapat juga dengan bentuk yang sama gitu. Akhirnya yang rajin-rajin, yang elek-elekan sendiri gitu kan, yang makan tulang gitu, yang makan tulang gitu kan. Kadang-kadang mereka akhirnya yang kerja-kerja, yang makan tulang, main-main dan lain sebagainya. Sehingga malah justru akhirnya motivasinya itu tidak ada. Akhirnya yang justru kadang-kadang yang rajin itu nanti akan bilang, kok saya rajin banget disuruh kerja terus, tapi yang lain tidak kerja tapi dapat insentif yang sama, ya akhirnya motivasinya kan turun. Akhirnya udahlah, aku sama-sama aja nih, elek-elekan aja gitu. Menurut saya itu. Dan juga kalau menurut saya untuk lembaga pemerintahan kayak kita di lembaga pemerintah di TNI ataupun apa, mana justru insentif itu merupakan suatu ladang bagi seseorang pemimpin untuk berbuat kecurangan. Apalagi di masing-masing setiap bagian
itu kadang-kadang berbeda. Ada bagian yang satu dengan bagian yang lain. Satu bagian yang lain memang dia dengan anggaran yang cukup besar sehingga dia bisa menyisihkan anggaran tersebut untuk memberikan insentif ke anggotanya. Sementara bagian yang lain tidak bisa. Akhirnya yang tidak bisa tadi berusaha, gimana caranya nih? Misalnya ATK nih kita kurangin untuk bisa memberikan insentif ke anggota sehingga pekerjaan yang kita laksanakan akhirnya tidak maksimal. Jadi target yang harusnya kita capai itu malah justru tidak tercapai karena kita berusaha untuk menyisihkan sedikit anggaran tersebut atau menyisihkan banyak dari anggaran tersebut untuk memberikan insentif ke anggota. Menurut saya kurang pas kalau adanya insentif. Makanya saya lebih cenderung kalau kita itu misalnya kita lihat di tempat parkir gitu, kadang-kadang ada tulisan no tipping gitu kan. Jadi saya lebih suka seperti itu. Jadi apapun yang kita kerjakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita tanpa adanya embel-embel daripada insentif tadi. Kalau menurut saya pendapat saya seperti itu, Mbak Uli. Mungkin ada lagi yang lain, pendapat yang lain. Baik, terima kasih atas tanggapannya Ibu Pasmawati. Oh, sangat menarik sekali ya. Ini sepertinya Ibu Pasmawati tidak setuju ya kalau diberikan insentif. Jangan-jangan Ibu belum mendapat insentif lagi ya bulan ini. Sehingga tidak setuju ya. Oke, baik, tadi saya bisa menangkap apa yang dikatakan Ibu Pasmawati ya, bahwasannya insentif itu juga bisa menurunkan kinerja seseorang dan juga menurunkan motivasi di dalam bekerja. Mungkin dengan pembagiannya yang tidak merata, kemudian juga insentif sering diberikan subjektif ya Bu Pasmawati ya. Kemudian juga insentif disalahartikan sebagai penghasilan rutin, dan yang terakhir yang paling penting tadi dari poinnya Ibu Pasmawati adalah bahwasannya insentif ini terkadang sering memberikan peluang untuk ladang kecurangan anggaran atau penyelewengan anggaran yang bisa kita sering kita dengar dengan korupsi. Begitu ya Ibu Pasmawati ya. Baik, Ya, terima kasih atas tanggapan dan masukan dari Ibu Pasmawati. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Saya mau juga mendengar mungkin tambahan. Sudah ada yang raise hand ya. Baik, saya melihat dari Bapak Edward Bayu Saputra yang malam hari ini sudah raise hand. Kepada Bapak Edward Bayu, kami silahkan. Baik, terima kasih buat kesempatannya Ibu Uli. Izin Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini poin yang mungkin agak mirip ya dengan Ibu Pasmawati, karena terkait insentif ini pastinya selain benefitnya banyak, saya rasa juga banyak celah-celah yang memang perlu di-highlight dalam penerapan insentif ini. Karena yang saya coba mau sampaikan Bapak Ibu terkait tadi kan ada ya poin mengenai keadilan gitu dan transparansinya gitu ya Bapak Ibu dalam sistem insentif ini. Jadi mungkin yang saya coba lebih dalami terkait transparansi Bapak Ibu, karena sebagaimana yang tadi Ibu Pasmawati juga sampaikan gitu ya. Let's say dalam bidang A dan bidang B begitu ya. Bidang A mungkin terindikasi oleh bidang B insentifnya lebih besar gitu dibandingkan bidang B begitu. Nah, sedangkan faktanya mungkin tidak ada gitu transparansi dari bagian keuangan mungkin untuk untuk adanya tadi transparansi untuk nilai besaran insentif yang diterima gitu. Karena di tempat kerja kita pun mungkin kita bisa melihat ada beberapa terjadi ya, aku rasa yang Bapak Ibu juga coba alami begitu ya. Karena poin transparansi itu penting Bapak Ibu ya, karena tadi jangan sampai malah insentifnya tujuannya awalnya baik, tapi malah pada kenyataan di lapangan malah membuat potensi hal yang dapat memperburuk kondisi motivasi kerja, seperti itu. Nah, juga dalam poin keadilan Bapak Ibu, pastinya kan dalam sistem insentif ini dapat dipahami ya, bahwa kesesuaian kontribusi
atau kinerja dari karyawan dengan imbalan diterima itu juga poin penting ya. Jadi jangan sampai karyawan merasa bahwa usahanya, tanggung jawabnya, hasil kerjanya itu tidak dihargai secara proporsional begitu. Jadi perasaan yang akan dirasakan oleh pegawai bisa muncul rasa tidak dihargai gitu ya, bahkan nggak diakui gitu organisasi yang bisa menimbulkan eh, ketidakpuasan gitu ya, bahkan kecemburuan dan tadi penurunan semangat kerja gitu ya. Nah, tadi kalau kita mungkin fokus ke transparansi lagi Bapak Ibu, persepsi negatif memang nggak bisa dihindari ya. Seperti anggapan adanya subjektivitas, kedekatan personal bahkan, atau ketidakjelasan penilaian. Nah, hal-hal ini saya rasa dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan karyawan terhadap manajemen maupun organisasi secara keseluruhan. Nah, padahal kepercayaan atau trust itu Bapak Ibu merupakan fondasi penting gitu ya dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan berkelanjutan gitu. Jadi menurut saya jika keadilan dan transparansi ini bisa diterapkan secara konsisten, maka sistem insentif ini nggak hanya ya Bapak Ibu tidak hanya berfungsi sebagai alat penghargaan, tapi juga sebagai sarana komunikasi antara organisasi dan karyawan. Nah, jadi karyawan akan lebih memahami arah dan tujuan organisasi, sekaligus termotivasi, yang lebih paling penting itu. Karena menurut saya insentif itu adalah kata kuncinya adalah termotivasi Bapak Ibu ya, untuk meningkatkan kinerja secara objektif gitu Bapak Ibu. Jadi, kalau saya izin boleh menambahkan dan menyimpulkan gitu ya, bahwa keadilan dan transparansi itu dalam sistem insentif bukan sekedar aspek administratif, melainkan elemen strategis gitu ya, yang berpengaruh langsung terhadap persepsi karyawan, tingkat kepercayaan, bahkan, iklim iklim kerja dalam organisasi gitu ya. Jadi sistem insentif ini dirancang dengan mempertimbangkan kedua aspek ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja lebih kondusif, profesional, dan orientasi pada kinerja. Mungkin izin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dari paparan yang tadi disampaikan Pak Bambang mungkin, bisa ditambahkan atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada tanggapan lain, silahkan karena menurut saya ini kedua hal yang nggak bisa dipisahkan dari sistem insentif itu sendiri. Baik, terima kasih, demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Edward Bayu. Sangat luar biasa juga ya tanggapannya. Mungkin Pak Edward ini salah satu korban juga ya, jangan-jangan ya. Korban PHP ya. PHP intensif ya, jangan-jangan ya. Insentif, sorry. Eh, tadi poin dari Pak Edward sangat menarik sekali bahwasannya ketika seseorang diberikan insentif, kemudian seseorang lain tidak diberikan insentif ataupun diberikan tetapi jumlahnya yang tidak sama ataupun tidak rata, maka itu adalah merupakan trust issue ataupun mengurangi transparansi antar satu bidang ke bidang yang lain. Kemudian yang kedua adalah keadilan yang kurang antar pegawai sehingga menimbulkan kecemburuan antar pegawai. Seperti itu ya Pak Edward Bayu ya. Baik Pak Edward Bayu tapi tidak mempunyai pengalaman buruk ya akan pembagian insentif ini ya, tidak ada ya. Ya, semoga tidak terjadi Bu ya, walaupun kalau mungkin kita boleh flashback, kita cerita ya mungkin ada saja Bu ya, tapi baiknya kenangan buruk tidak usah dikenang ya Bu ya. Asik. Yang Boleh, boleh, baik-baiknya boleh. saja kita untuk kita lebih optimis dalam bekerja. Ya. Baik, baik, baik Pak Edward Bayu. Oke, baik rekan-rekan dari kelompok 3. Tadi tanggapannya sudah banyak ya, ada dari Ibu Sugi, ada dari Ibu Paswati, ada dari Pak Edward juga. Mungkin, sudah ada lagi yang raise hand ya. Ramai sekali ya pengunjung kelompok pada malam hari ini ya. Baik, yang raise hand dari Bapak Wawan. Pak Wawan, sepertinya sudah senyum-senyum dari tadi. Boleh kami persilahkan kepada Bapak Wawan. Baik, terima kasih Mbak Uli atas waktunya dan Bapak Ibu. Tadi cukup bagus sekali ya dari pendapat dari Ibu Sugiyarti yang bisa dikatakan mendukung lah untuk pemberian insentif dengan beberapa alasan yang memang masuk akal juga, dan juga mungkin tanggapan yang kurang setuju mungkin dari Ibu Patswawati dan juga dengan argumennya, dan juga tanggapan juga Pak Edward sepertinya juga mendukung. Kalau saya juga mungkin kurang lebih lah seperti dengan Pak Edward. Sebenarnya kalau insentif itu sebenarnya bisa memotivasi lah. Saya sebagai istilahnya karyawan misalkan ataupun pegawai itu senang lah dikasih insentif itu.
besarannya berapa itu sebenarnya nomor 2. Yang penting diberikan insentif itu sudah senang. Cuman memang yang perlu digarisbawahi dan perlu yang perlu menjadi concern kita adalah perlu adanya asas transparansi dan keadilan. Kalau saya menyorotinya yang penting ada transparansi dan keadilan. Transparansi itu yang pertama mungkin perlu diberikan semacam aturan yang jelas lah, pemberian insentif itu kriterianya seperti apa, terus besarannya seperti apa, terus dan aturan yang jelas itu juga mencakup untuk semua bidang atau semua divisi lah. Jadi tidak hanya condong di divisi A atau di bidang A, sementara bidang B aturannya nggak jelas. Jadi perlu diberikan aturan atau tata cara lah atau petunjuk teknis pemberian insentif secara umum, secara merata. Jadi itu bisa menjadikan sebagai bentuk transparansi. Jadi diberikan aturan berapa besarannya dan kriteria seperti apa itu harus diperjelas. Kemudian untuk keadilan itu juga sangat penting. Dengan adanya transparansi itu akan tercipta namanya keadilan dalam pemberian transparansi. Karena di situ jelas tuh kriteria untuk pemberian insentif itu seperti apa. Misalkan nih insentif kehadiran, misalkan karyawan A mendapatkan insentif kehadiran misalkan 1 juta dalam sebulan, asalkan dia tidak pernah terlambat sama sekali. Nah, itu berarti berlaku untuk semuanya, untuk semua karyawan. Karyawan yang masuk dalam 1 bulan tidak ada keterlambatan sama sekali, berhak mendapatkan insentif. Itu salah satu contoh bentuk penerapan aturan dan keadilan di situ. Dan mungkin tanggapan saya mungkin itu aja. Barangkali mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Pak Wawan. Tadi saya menangkap ya bahwasannya memang pemberian insentif itu sendiri harus ada aturan yang jelas. Jadi tidak semena-mena seorang atasan kepada bawahan yang dia sukai sehingga mendapatkan kecemburuan dari karyawan yang lain. Jadi kriterianya apa harus ditentukan dengan jelas dan memiliki aturan yang jelas dari sebuah instansi ataupun perusahaan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pak Wawan. Kita lanjutkan, mungkin selanjutnya adalah mungkin kita akan melemparkan current issue ataupun isu yang lagi hot, lagi panas-panasnya pada akhir-akhir ini terkait insentif. Mungkin Pak Wawan bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Uli. Jadi memang terkait dengan insentif ini akhir-akhir ini memang ada beberapa isu lah, isu viral atau isu panas kaitan dengan masa insentif. Itu untuk berita yang kami dapatkan itu kebijakan dari pemerintah kita, yaitu terkait dengan insentif pajak PBH 21 yang mana insentif pajak PBH 21 ini akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi hal ini dimaksudkan adalah untuk memberikan stimulus agar tetap menjaga daya beli seorang karyawan atau masyarakat secara umum. Dengan pembebasan dari pajak PBH 21 ini, itu memberikan stimulus agar daya beli masyarakat itu stabil ataupun tetap meningkat. Pemerintah Indonesia juga memperluas dan menerapkan fasilitas PPh pasal 21 itu bagi karyawan dengan gaji kalau yang saya baca itu dengan gaji sampai sekitar 10 juta per bulan. Jadi 10 juta per bulan itu masih diberikan insentif dengan ditanggungnya pajak PPh 21. Itu per bulan ya, 10 juta maksimal per bulan. Tapi untuk sektor tertentu, misalkan nih untuk sektor karyawan di industri ataupun di pariwisata ataupun di sektor padat karya. Ini kalau nggak salah di salah satu berita seperti itu.
Dan kebijakan ini juga membuat karyawan tidak perlu membayar lagi pajak penghasilan. Jadi tidak ada potongan pajak di situ. Jadi dengan adanya kebijakan ini, karyawan yang dia memiliki gaji maksimal 10 juta per bulan itu tidak diberikan potongan. Ini tujuannya baik. Jadi memang untuk untuk menjaga daya beli masyarakat ataupun masyarakat ini sebagai karyawan suatu industri atau apa itu daya belinya tetap terjaga seperti itu. Dan juga take home pay-nya juga biar tidak terpotong, berarti take home pay-nya lebih besar lah daripada dengan take home pay yang mereka sudah kena potongan pajak. Dan untuk syarat administrasi itu seperti dia memiliki NPWP ataupun NIK terintegrasi dan dia juga melakukan pelaporan karyawan oleh pemberi kerja itu sendiri. Jadi dengan adanya syarat administrasi ini harapannya karyawan yang sudah dilaporkan oleh pemberi kerja itu mendapatkan insentif untuk pajak PPh 21 agar tidak dipotong dan ditanggung oleh pemerintah. Ini salah satu mungkin isu viral ya, isu panas lah terkait dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan mungkin Bapak Ibu terkait dengan kebijakan pemerintah yang seperti ini. Silakan Ibu. Baik. Terima kasih Pak Wawan. Mungkin sebelum kepada rekan-rekan, saya juga tadi merespon dari current issue yang dilemparkan oleh Bapak Wawan, bahwasannya memang program yang diberikan pemerintah yaitu untuk ibaratnya membebaskan PPh 21 ya untuk penghasilan dengan nominal tertentu, itu memang bisa meningkatkan daya beli karyawan juga. Itu salah satu manfaatnya, karena bisa kita tahu bahwasannya karyawan yang menerima gaji bersih itu atau take home pay yang cukup besar karena ditanggung pemerintah tadi, itu dapat membantu mempertahankan konsumsi rumah tangganya ya. Jadi ibaratnya yang selama ini terpotong PPh 21 ya mungkin dia bisa membawa pulang uang yang lebih sehingga menjadikan perekonomian lebih baik lagi dan lebih stabil lagi. Kemudian setelah itu dapat juga penyaluran tunai ya, karyawan menerima manfaat langsung berupa uang tunai, bukan sekedar pengurangan beban di slip gaji yang meningkatkan likuiditas mereka. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Saya lihat di sini Ibu Paswati ya, raise hand, Ibu. Mbak Uli. Benar? Ya, Mbak Uli. Ya, benar. Oke. Ya, Mbak Uli. Saya senang sekali nih begitu melihat bahwa pemerintah akan membebaskan pajak ya. Oh, kali ini senang Bu ya? Iya. Tadi kurang senang Bu ya? Ya, minimal kan kalau kita dikurangi pajak itu kan masyarakat tuh bisa, saya pegawai yang berpenghasilan 10 juta per bulan ya tadi ya, 10 juta per bulan itu yang di bawah 10 juta per bulan ya Pak Wawan ya. Itu 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan ya. Ya. Ya memang sih sangat kecil sekali sih kalau 10 juta itu kalau kita buat untuk kebutuhan sehari-hari dan juga itu dikurangin berarti mereka bisa daya belinya itu semakin bagus gitu kalau misalnya seandainya tidak adanya pajak ya kan. Jadi dia bisa sehingga pertumbuhan ekonominya pun akan semakin bagus di Indonesia ini dan juga bisa mensejahterakan masyarakat. Namun ada beberapa yang ingin mungkin bisa kita diskusikan ya. Mungkin itu ada kekurangannya juga kalau seandainya tidak ada pajak, berarti kan tidak ada penghasilan tuh negara ya. Kira-kira bagaimana tuh? Terus juga sekarang ini kan kita lihat bahwa ada beberapa pajak yang disalahgunakan, ada yang seharusnya dia harus membayar pajak tapi dia tidak.
Terus apakah dengan adanya hanya yang penghasilan 10 juta ke bawah itu yang dibebaskan pajak, apakah tidak ada kecemburuan yang gajinya di atas 10 juta ke atas itu yang tidak kena pajak PPh? Mungkin saya bisa menanyakan sama teman-teman semua nih, gimana? Kalau untuk keringanan tidak adanya pajak, saya setuju sekali. Cuma kan pasti ada permasalahan dengan adanya keputusan tersebut. Mungkin bisa ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Bu Pasmawati. Ini selalu melemparkan bola-bola panas ya Ibu Pasmawati ini ya. Sepertinya jangan-jangan Ibu orang dalamnya Pak Purbaya ya. Saya juga sanksi seperti itu. Tadi saya lihat dari rekan kita Bapak Bambang Sumantri, awalnya raise hand ya Bapak ya. Kemudian sekarang sudah tidak raise hand. Mungkin saya anggap Bapak raise hand saja. Jadi boleh Bapak menambahkan? Ya. Baik, untuk menanggapi perpajakan mengenai insentif itu ya, Bang, sejauh mana kita itu negara bisa memberikan pajak tinggi atau tidaknya, itu sebenarnya sejauh mana pemerintah memperhatikan rakyatnya. Contohnya aja kalau di taruhlah Malaysia itu ya, kalau kita baca-baca berita itu ya, untuk pajak motor itu, taruhlah untuk pajak motor itu dia bilang cuma sekitar berapa itu, 200.000, cukup 200.000 lah untuk NMAX yang untuk motor. Tapi kalau di Indonesia kan sampai nggak nyampe 100.000 itu, malah sekitar tapi kalau di bawah 100.000. Tapi kalau untuk di Indonesia, di kita ternyata pajak itu masih menjadi income yang masih masih menjadi andalan untuk menjadi pemasukan negara. Padahal kita itu negara kaya. Adanya kenaikan-kenaikan pajak, adanya pajak-pajak yang tinggi, tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan perekonomian di kitanya juga, sehingga orang melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat ekonomi ini, maka akan terbayang-bayang dengan pajak yang tinggi. Makanya kalau ada pemangkasan pajak, yaitu saya sangat setuju sekali. Artinya kita sudah mampu mengolah daripada sumber daya alam kita yang dikatakan kita memang kaya raya, dari sumber alamnya aja, kemudian sumber dari hayati, kemudian dari lautnya, semua sangat berpotensi sekali untuk mendukung perekonomian negara kita ini. Ya, jadi bagaimana dengan wacana adanya pemangkasan pajak ini, ya tentunya sangat disambut gembira ya, sehingga untuk mewujudkan perekonomian kita bisa lebih maju lagi. Jadi menurut saya dengan adanya pemangkasan pajak ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat dan memberdayakan potensi-potensi kekayaan alam benar-benar bisa terwujud. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang atas tanggapannya. Apakah kita masih mempunyai waktu? Sebentar, saya cek dulu. Baik, mungkin ada waktu tinggal sedikit lagi. Apakah masih ada rekan-rekan yang mau menambahkan dari diskusi kita pada malam hari ini? Baik, saya akan menambahkan lagi tadi dari hasil keseluruhan materi yang telah saya sampaikan mengenai insentif terhadap karyawan. Tadi ada pro dan kontra, bagaimana di satu sisi potensi untuk mengembangkan karyawan tersebut untuk lebih termotivasi bekerja, ada juga berpendapat bahwasanya dengan insentif itu malah menjadi beban daripada perusahaan atau institusi dalam pengeluarannya. Dalam ini insentif tersebut ada beberapa hal yang perlu dikaji dari karyawan untuk di lingkungan-lingkungan setiap pekerjaan itu. Di antaranya harus satu, insentif mempunyai ketentuan, mempunyai rasa keadilan ya, keadilan insentif, yaitu sesuai dengan insentif dengan beban kerja dan tanggung jawab. Jadi insentif itu diberikan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing karyawan. Jadi setiap karyawan pasti mempunyai kriteria tertentu untuk memperoleh insentif, sehingga dengan demikian ada selektif dalam penerimaan insentif. Kemudian yang kedua adalah transparansi sistem insentif, yaitu kejelasan kriteria, mekanisme, dan waktu pemberian insentif kepada seluruh karyawan. Ya,
dengan adanya transparansi sistem insentif yang karyawan tersebut, maka dapat memotivasi daripada kinerja daripada karyawan. Kemudian adanya ketika keterkaitan insentif dengan kinerja, apakah insentif diberikan berdasarkan pencapaian kerja yang terukur dan objektif. Jadi semua pekerjaan kita mempunyai ukuran atau standar-standar tertentu, di mana pekerjaan tersebut akan mendapatkan insentif dengan mempunyai pola standar ukur atau mempunyai pola kerja yang terukur. Kita dari perusahaan atau dari instansi bisa memberikan suatu insentif. Kemudian jenis dan bentuk insentif merupakan efektivitas insentif finansial dan non finansial yang meningkatkan motivasi kerja. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian dengan kebutuhan karyawan. Jadi insentif disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan kemampuan daripada perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Kemudian yang keenam adalah konsistensi pemberian insentif, ketepatan dan keberlanjutan pelaksanaan insentif. Bagaimana keberlanjutan setelah insentif ini diberikan kepada karyawan, apakah akan termotivasi atau apakah akan menjadikan pengurangan kinerja dari karyawan, itu akan menjadikan evaluasi selanjutnya, sehingga benar-benar insentif itu diberikan kepada karyawan-karyawan yang mempunyai potensi tinggi untuk mengembangkan dari baik itu berupa institusi maupun di tempat-tempat kerja. Saya kira penambahan saya cukup sampai sini dulu. Terima kasih Mbak Uli. Saya kembalikan lagi ke Mbak Uli untuk memandu. Baik, terima kasih Bambang atas tambahannya. Mungkin karena waktu kita juga cukup terbatas, tibalah saatnya kita melaksanakan pembacaan hasil diskusi kita pada malam hari ini. Kepada Ibu Sugiyarti, waktu kami silahkan. Terima kasih Mbak Uli. Kami malam ini mencoba menyimpulkan resume sedikit. Mungkin udah pada ngantuk ya. Pak Bambang udah mondar-mandir ini, jaringannya kayaknya sudah mulai error. Kami mencoba menyampaikan sedikit, disampaikan bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama dalam organisasi. Kinerja karyawan sangat menentukan keberhasilan institusi suatu pendidikan tinggi. Sekolah Tinggi XYZ telah menerapkan sistem insentif berupa tunjangan, bonus, dan penghargaan non-finansial. Namun peningkatan kinerja belum sepenuhnya optimal sehingga perlu dikaji kepengaruhan antara kedua antara insentif dengan kinerja karyawan tersebut. Kinerja karyawan dijelaskan sebagai hasil kerja yang cukup kualitas, mencakup kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Insentif dipaparkan sebagai imbalan tambahan di luar gaji yang bertujuan meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Referensi penelitian menunjukkan bahwa insentif yang tepat dapat meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Pemateri Pak Bambang menjelaskan bahwa insentif berfungsi sebagai sarana motivasi yang mendorong karyawan bekerja optimal. Insentif juga bertujuan untuk meningkatkan prestasi, efisiensi, dan efektivitas kerja sehingga organisasi memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, ada teori Feinberg juga dijelaskan bahwa insentif non-finansial seperti penghargaan dan promosi menjadi faktor motivator yang meningkatkan kepuasan dan kinerja. Beberapa masalah yang ditemukan dalam kampus XYZ yaitu insentif belum berbasis kinerja individu. Kurangnya transparansi pemberian bonus dan minimnya insentif non-finansial, sehingga belum adanya sistem penilaian kinerja yang lebih objektif. Dalam diskusi ini, peserta dan pemapar dan beserta pembawa acara sudah memberikan masukan. Ada Ibu Pasmawati dan Pak Wawan dan Pak Edward yang saling mengadu argumen antara pro dan non-pro-nya sehingga kita sudah mengalir segini lamanya ya. Mungkin agak sedikit menyita waktu. Terima kasih untuk semuanya. Yang penting indikator kinerja yang lebih terukur dalam pemberian insentif ini adalah transparansi sistem penilaian agar tidak menimbulkan kecemburuan kerja.
Insentif sebaiknya dikaitkan dengan produktivitas dan disiplin kerja. Menanggapi pemateri dari Pak Bambang bahwa sistem insentif perlu dirancang berbasis kinerja objektif serta dikaitkan dengan pengembangan SDM secara berkelanjutan. Demikian kesimpulan bahwa insentif memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, namun harus disertai sistem penilaian yang adil, transparan, dan terukur. Presentasi ini membahas peran strategis insentif dan meningkatkan kinerja karyawan di sekolah XYZ. Dengan demikian, kami sudahi pemaparan dan resume yang sudah kami buat semaksimal mungkin. Demikian, Mbak Uli. Baik, terima kasih Bu Sugiarti atas pembacaan notulen pada diskusi kita pada malam hari ini, sehingga tibalah kita di pengunjung diskusi kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator akan menutup demikian diskusi kelompok 3 dengan tema pengaruh insentif pada kinerja karyawan XYZ. Adapun kesimpulan secara general diskusi pada malam hari ini bahwa insentif memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, namun pelaksanaannya harus disertai dengan penilaian yang adil, transparan, dan terukur. Insentif yang efektif harus berbasis kinerja serta dilengkapi dengan penghargaan non-finansial agar mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Akhir kata, saya selaku moderator akan menutup diskusi pada malam hari ini. Izinkan saya tadi karena sudah membuka menggunakan pantun dan akan menutupnya pula dengan sebuah pantun jangan lupa pada bilang cakepnya. Berbaju kurung si anak dara, Cakep. sambil berhias kembang melati. Cakep. Kalau terdapat salah bicara, mohon dimaafkan sepenuh hati. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Demikian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.